Ya pemirsa, kami masih lanjutkan dialog kami. Sebelum nanti saya akan ke Dokter Endang, saya ingin tanya dulu ke Mbak Hages, bagaimana selama ini bersosialisasi sebagai orang dengan HIV begitu ya, bersosialisasi dengan lingkungan, kemudian tanggapan orang-orang sekitar Anda seperti apa selama ini? Ya. Sebenarnya gini, untuk membuka status HIV itu sendiri memang tidak mudah ya, dan tidak membuka status HIV itu seperti kita ibaratnya kayak ngebuka aib sendiri gitu. Nah, tapi bukan masalah aib lagi gitu loh, yang kita bicarakan sekarang ini adalah bagaimana bicara terkait dengan kesehatan gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri memang sudah open status kepada keluarga. Memang awalnya itu memang sangat sulit ya, karena tidak semudah itu juga gitu ya kan, keluarga bisa menerima dan juga masyarakat apalagi gitu ya kan. Tapi ini kita bicara lagi seperti rumah yang sedang kebakaran gitu, kita nggak perlu repot bagaimana kita mencari siapa yang ngebakar rumahnya, tapi bagaimana caranya kita memadamkan api tersebut agar satu rumah itu selamat gitu. Karena ketika saya terinfeksi gitu, saya ketahuan terinfeksi, itu saya dari almarhum suami saya dulu. Seperti itu. Nah, ini kan kita harus menyelamatkan satu sama lain gitu. Jadi itu yang perlu kita concern tuh di situ dulu. Selama ini pernah mendapatkan sikap diskriminatif gitu, perlakuan-perlakuan dari lingkungan sekitar? Dulu pernah, baru awal-awal tahu status, saya cerita ke teman kecil saya dan akhirnya saya mendapatkan penolakan. Di situ memang hidup menjadi seorang ODA itu tidak mudah ya, harus bisa menerima penolakan, harus menerima kehilangan dan segala macam. Tapi bagaimanapun kan hidup harus terus berjalan, dan bagaimanapun saya merasa bahwa saya masih mempunyai hak yang sama dengan manusia yang lain. Oke, baik. Masih memiliki hak yang sama dengan manusia yang lain. Mungkin Dokter Endang mau ada yang ditanyakan kepada Wali Kota Solo? Ya, mohon maaf Bapak Wali Kota, apakah yang Bapak kemukakan tadi sudah banyak membentuk WPA dan segalanya, dan apakah yang dibentuk itu betul-betul berjalan, betul-betul turun, betul-betul melakukan sosialisasi ya sampai seperti ini? Karena seperti ini tuh terjadi karena jelas sosialisasi belum secara menyeluruh. Memang maksimal begitu ya? Belum maksimal. Memang pemerintah melakukan Trisero harus tercapai sekitar 2030 dan untuk urusan diskriminasi itu paling sulit. Baik, silakan Pak Hadi menjawab. Nah, saya itu sudah bentuk WPA itu tingkat RW. Jadi sosialisasi, pencegahan, pengobatan, sampai pendataan, penemuan orang pengidap AIDS itu Solo itu paling gede karena bekerja. Nah, sehingga kalau yang terjadi 14 anak ini, kalau perawatannya kemarin itu baik, anak itu nggak ada yang tahu. Dan kita sudah sosialisasikan bahwa penularan HIV AIDS itu bisa terjadi dengan dua jarum tadi, jarum tajam dan jarum tumpul. Nah, ketika kita melakukan sosialisasi itu, masyarakat sudah paham itu. Tetapi karena lukanya terlalu banyak, baru dan mereka yang menjemput itu dulu pernah ditolak di rumah singgah di Sondaan yang dikontrak, sehingga saya ambil jalan membangunkan rumah singgah sendiri. Nah, sekarang ini Dinas Kesehatan sudah turun ke sana. Ternyata anak tersebut skabies. Nah, ini dalam proses penyembuhan. Jadi Dokter Endang jangan menuduh Trisero, kita sepakat Trisero. Saya pun ketua KPA kok. Jadi Trisero itu memang komitmen. Nah, namun demikian mohon maaf Dokter Endang, bahwa yang namanya LSM Lentera ini mohon untuk dicek dulu, bahwa mereka itu menganggap bahwa yayasan itu tidak boleh disentuh oleh siapapun karena tidak mau komunikasi dengan pemerintah kota. Baik Pak Hadi Rudiatmo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentu saja kita harapkan ini menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk Pemkot Solo. Dan jangan sampai ada diskriminasi lagi begitu ya, terutama kepada anak-anak dengan HIV AIDS ini.
Kita nggak pernah melakukan diskriminasi. Baik, Oke, baik. Terima kasih Baik, Pak terima Hadi. kasih Pak Hadi Rudatmo, Wali Kota Solo. Saya ingin ke Dokter Endang lagi. Solusi dari pemerintah Kota Solo adalah dengan ditempatkan nanti di sekolah khusus atau bahkan homeschooling. Apakah Anda merasa ini penanganan yang tepat begitu? Mungkin untuk saat ini, untuk kesinambungan pendidikan si anak, mungkin baru itu yang bisa ditempuh boleh. Tetapi bukan untuk seterusnya dan bukan untuk setiap anak yang HIV masuk ke situ. Tidak. Saya kira Bapak Wali Kota juga sudah bisa memahami hal itu. Jadi seperti yang tadi dikatakan, salah satunya nggak fair play dong. Kalau misalnya anak ini khusus untuk HIV tok ini enggak, itu sudah suatu diskriminasi. Dan jelas itu tidak searah dengan apa yang jadi program Seharusnya pemerintah. anak-anak bisa bersosialisasi Tetap begitu ya? bersosialisasi. Mungkin betul juga untuk saat ini kalau toh itu ada IO itu infeksi oportunistik, infeksi yang mencari kesempatan saat daya tahan tubuh itu turun, itulah yang dibenerin dulu. Baik, baik. Di treatment dulu, sambil itu baru, dan alangkah baiknya itu tadi, siapa orang-orang tua yang menolak tempat anak itu, diberikan sosialisasi Oke, sampai baik. agak jelimet. Baik, lagi-lagi sosialisasi itu menjadi bagian yang Sosialisasi penting, itu dokter. lebih penting. Oke, baik. Mbak Agus, melihat diskriminasi yang dialami oleh anak-anak ini, ke-14 anak-anak ini. Ya, sekali lagi bahwa saya tidak bisa menyalahkan, tapi hanya bisa menyayangkan ya bahwa memang perlakuan diskriminasi itu masih tingkatnya angkanya masih sangat tinggi. Baik. Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ini bukannya hanya PR pemerintah aja, dokter saja, LSM saja, tapi seluruh lapisan masyarakat pun juga harus ikut bergerak untuk mensosialisasikan tentang HIV itu sendiri. Karena seperti penyebaran apa. dari HIV Betul. itu tidak semudah Tidak yang semudah dibayangkan itu. oleh orang-orang. Betul Terima kasih sekali, ya. Mbak Agus, Dokter Endang, dan juga Terima kasih, sebelumnya ada Mbak Wali Agus. Kota Terima Solo kasih, FX Dokter Endang. Hadi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.